Halo, nama saya Winandika Betara, NIM saya 722-00387. Saya dari Universitas Kristen Tata Wacana. Ini merupakan tes akhir semester yang menjelaskan tentang inheritance atau pewarisan. Nah, sini saya menjelaskan apa itu inheritance dan bagaimana cara penggunaannya dan contoh dari programnya. Oke, kita mulai. Nah, apa itu inheritance? Nah, ini inheritance itu kayak objek orientasi pemrograman atau bahasa Inggrisnya uh, objek objek oriented programming, yang dimana suatu kelas yang biasanya disebut superclass, yang kelas paling atas, um, dapat mewarisi ke kelas turunan yang dapat disebutkan subclass. Nanti saya jelaskan apa itu subclass dan superclass. Nah, keuntungannya apa sih keuntungannya? Nah, keuntungan inheritance itu dalam subclass itu menyediakan state yang spesifik yang dapat membuat kita membedakan superclass, dan ini memungkinkan programmer yang menggunakan Java dapat menggunakan ulang source code dari superclass yang ada. Nah, keuntungan kedua itu programmer Java dapat mendeskripsikan atau mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Nah, itu keuntungan dua yang harus keuntungan yang dari inheritance gitu. Nah, istilah-istilah dari inheritance itu yang pertama itu extend. Nah, extend ini istilah ini biasanya digunakan untuk menambahkan pada definisi kelas pada subclass. Kayak nanti misalnya extend ini kayak misalnya kita buat dari subclass di extend ke superclass. Nanti saya buat contoh programnya. Superclass itu digunakan untuk melanjutkan hierarki kelas, yang berarti kelas dasar dan subclass. Nah, subclass ini turunan pewarisan dari superclass, kayak diwarisi dari superclass jadi subclass. Nah, super itu digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Nah, yang istilah terakhir itu ada overriding, metode overriding. Nah, ini digunakan untuk pendefinisian ulang yang sama pada superclass. Nah, dalam inheritance ini kan ada method overriding, berbeda dengan method overrided. Maksudnya dalam inheritance method overriding berbeda dengan method overloading. Kalau overriding itu mendefinisikan metode yang baik, metode maupun signature atau parameter yang diperlukan subclass. Nah, kalau overloading mendefinisikan metode yang memiliki nama sama tetapi dengan signature yang berbeda dalam definisi kelas yang sama. Nah, kalau signature itu kayak metode deklarasi. Nah, deklarasi itu kayak memasukkan nilai agar bisa dieksekusi programnya. Kayak variabel masukin, langsung nanti dikerjakan programnya. Nah, mungkin ada yang nanya, apa yang terjadi kalau tidak ada superclassnya? Ya, kita tidak bisa memanggil konstruktornya. Nah, atau bisa dibilang juga kita tidak bisa memanggil nilainya. Nah, apa itu konstruktor? Itu merupakan kayak sebuah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau disebut juga instance kalau bahasa programnya. Nah, ini contoh inheritance dalam kehidupan nyata. Kita bisa lihat sini ada orang tua dan anak. Nah, orang tua itu bisa jadikan ini superclass dan anaknya itu subclass, karena orang tua itu mewarisi ke anak ini.
sama kayak inheritance. Nah, contoh kedua juga ada ini, manager diwariskan ke karyawannya gitu. Nah, kalau ini diterapkan pada Java, aturan yang harus diperhatikan itu menggunakan keyword extends kayak tadi. Nah, keyword extend itu dapat digunakan untuk mewarisi sifat-sifat dari superclass seperti pada atribut dan method. Nah, ini contoh sintaksnya. Kelas orang tua, superclass, kelas di extend, subclass extend jadi orang tua, diambil dari superclass orang tua, subclass. Nah, misalnya kita buat program kayak gini kan. Program ini kan bukan program nggak pakai inheritance. Nah, misalnya kita buat kelas zombie, pocong, burung. Nah, kayak gini. Terus apakah ini boleh untuk digunakan gitu? Ya sebenarnya sih boleh. Tapi kan kalau kita gunakan ini tidak akurat atau tidak ini karena ini dilakukan secara berulang-ulang. Kalau solusinya itu kita harus menggunakan inheritance. Nah, saya buat contoh programnya. Kita buka Eclipse. Loading. Kita launch. Loading. Nah, kita buat ini, saya sudah buat projectnya. Tinggal ini aja. Kita buat package-nya. New package inheritance. Kita buat kelasnya. Misalnya kita tadi orang tua sama anak ya. Orang tua. Kita langsung finish. Nah, di sini kita buat contoh program yang misalnya contohnya kita buat string nama. Kenapa pakai tipe data string? Karena cuman teks saja yang ada di sini. Yang kedua kita pakai int. Kenapa pakai int? Karena angka, umur termasuk angka, ya pakai int. Kita buat public void, misalnya suara, baru system out, sysout, kontrol spasi, kita pasangkan string suara orang tua, suara ini public void show info string nama int umur. Kemudian sysout string nama tambah nama tambah umur tambah umur. Oke, kita sudah buat kelas pertama.
Nah, sekarang kita dari program di kelas ini. Nah, ini kelas public class bernama orang tua yang akan menjadi super kelas dan dideklarasikan, yaitu deklarasikan jadi nama dan umur. Ini deklarasi. Dan dua metode dalamnya itu ada void. Nanti itu void itu gunanya tidak mengembalikan nilai. Dan metode bernama suara yang digunakan untuk sebagai subclass. Dan metode show info ini beserta parameternya itu digunakan untuk pembuatan pemanggilan objek. Nah, sekarang kita buat kelas anak. Kelas kita buat anak. Nah, kita buat public class. Nah, kalau kita mau ambil ceritanya subclass, kita ngambil dari superclass orang tua. Jadi kita harus apa? Nah, kita harus tambahkan extend. Nah, terus superclassnya orang tua. Nah, benar kan? Dan terus kita buat public voidnya suara. Nah, kemudian kita buat outputnya sysout kontrol spasi, baru kita buat string suara anak menyapa, misalnya kayak gini lah, halo gitu soalnya, halo. Nah, pada contoh program ini kita mau membuat kelas yang berperan sebagai subclass. Nah, anaknya ini berperan sebagai subclass dan program ini terdapat keyword extend. Nah, saya sudah jelaskan tadi maksudnya extend itu yang berguna untuk mewariskan sifat-sifat seperti atribut dan metode yang ada di kelas orang tua ke kelas anak. Nah, diambilkan dari orang tua, anak ngambil ini dari orang tua, diwariskan itu. Kemudian kita akan membuat eksekusinya. Kita buat main aja, main. Kita ceritanya mengeksekusi program, jadi kita perlu centang ini. Centang ini dihapus saja karena nggak terlalu penting sih, cuman keterangan doang. Public main class, kita buat anak variabelnya sama dengan new anak. Nanti saya jelaskan maksudnya kayak gimana. Anak dot suara, kemudian anak dot show info. Nah, kita tinggal ngisi sini namanya siapa, misalnya ini aja deh, Makarov. Umurnya berapa, misalnya 15 lah. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, giran kira-kira munculnya apa kira-kira di konsolnya ini. Nah, kita lihat sendiri. Nah, ada masalah. Ini salahnya. Kita lihat salahnya cannot resolve variable. Oh, berarti ini kita belum ngasihin stringnya, jadi salah. Apakah bisa kita run? Nah,
Oh, berantakan, jadi kita buat begini n supaya di umurnya ke bawah sini. Nah, kayak gini. Suara anak punya apa? Halo. Halo diambil dari sini, dari anaknya nih. Kemudian namanya diambil dari main sini. Nah, kayak gitu. Nah, dari contoh program ini kita dapat mencoba memanggil metode objek yang berasal dari subclass dan superclass. Subclass anak, superclass ini. Ini mainnya buat eksekusi untuk membuat outputnya gitu. Dan dari program ini kita membuat objek dari kelas anak yang mewakili metode suara. Nah, dimana hasil outputnya itu sesuai dengan nilai yang didefinisikan dalam metode di kelas tersebut. Nah, kemudian saya mau coba buat program kedua, itu kayak overriding method. Overriding tadi overriding saya jelaskan. Overriding itu digunakan mendefinisikan ulang method sama pada subclass. Nah, sebuah contoh program kedua, inheritance 2. Package aja ya supaya nggak tergabung gitu. Kita buat package-nya inheritance 2. Nah, kita buat kelasnya. Nah, misalnya kita buat kelas kendaraan lah misalnya. Kendaraan. Nah, kita finish. Terus kita buat kayak gini misalnya. Public kelas kendaraan. Nah, jangan sama seperti ini, nanti ada error. Ini error gara-gara belum nambahin ini kurung kurawal. Itu kan nggak error. Enter void, misalnya kendaraannya itu bergerak. Nah, kemudian dikasih kurung kurawal buat sys outnya, kontrol spasi, kemudian kita kasih string kendaraan bergerak. Nah, udah kayak gini. Kemudian sama ini void buat mengembalikan nilai. Ini merupakan variabelnya, jadi dibuat outputnya di kendaraan bergerak gitu ini. Nah, kemudian kita tutup dulu ya, tutup yang tadi. Kemudian kita buat kelas lagi, yaitu kelas yang dalam kendaraan itu pasti ada kendaraan mobil. Kita buat mobil, baru finish. Kemudian kita buat tadi kan sama kayak gini, anak ini kita pakai extend supaya kita ambil dari superclassnya. Extend kendaraan, ini kan kendaraan. Oke, kendaraan, and then void bergerak sys out. Kita buat outputnya, kontrol spasi, mungkin salah. Ini seharusnya public void bergerak, variabelnya bergerak. Nah, kita buat kurung kurawal, enter, baru sys outnya mobil bergerak. Nah, terus udah kita buat subclassnya ini. Subclassnya kayak gini.
Nah kemudian kita buat lagi mainnya untuk apa, dicetak. Kita buat main, kita centangin agar bisa dieksekusi programnya. Ditulis manual juga bisa, tulis manual, nggak perlu khawatir. Nah kita ADS, nah kita buat seperti tadi main yang di sini. Nah mobil, buat variabel mobil sama dengan new mobil, tutup kurung, kemudian titik koma, mobil bergerak. Nah ini kan kalau pencetnya langsung muncul. Nah tuh ada ini bergerak void. Nah kita klik itu enter, baru kendaraan huruf besar karena kita ngambil super kelasnya kendaraan new kendaraan, keyword seperti biasa, tutup kurung, titik koma, kendaraan dot bergerak. Aku salah ya, di sini kan mungkin salah ya nih. Bergerak seharusnya bisa sih bergeraknya bergerak. Salahnya apa ya? K kecil, K besar. Kok bisa ya? Gak usah pakai aja deh. Gak mau ya. Gak usah pakai aja deh. Nah begini. Kok jadi error ya? Mobil ekstensi kendaraan kayak bersolve. Oh astaga, hurufnya tadi seharusnya kayak gini. Kita buat ulang ini kan. Nah
kendaraan, kemudian huruf kecil kendaraan, kemudian huruf besar kendaraan, kemudian kendaraan. Nah, nggak bisa ya. Gue buatnya 2 anjir, what the fuck. Nah, tuh kan salah kan, tadi buatnya 2 by default nggak sadar. Makanya kita harus perlu teliti dalam program ini. Kita sekarang salah lagi kan, kendaraan juga salahnya kelebihan nih. Nah bisa kan. Nah ini makanya salah banget sih. Nah sini mau bergerak diambil dari sini, mobilnya diambil dari sini. Nah dan ini kendaraan bergeraknya diambil dari kendaraan sini. Gitu buat contoh ininya. Nah aturan dalam overriding, metode-nya itu harus benar-benar sama, termasuk tipe data dan urutan argumen tersebut. Dan akses modifier-nya pada overriding tidak bisa lebih ketat daripada akses override. Itu maksudnya. Nah, yang perlu kita perhatikan itu, jika metode tidak bisa diwariskan, maka tidak bisa di-override gitu. Dan yang kedua yang diperhatikan, untuk memanggil overridden method melalui subclass dapat menggunakan keyword super gitu. Saya juga lupa untuk menjelaskan kenapa kita harus memanggil superclass. Nah, apa sih untungnya kita memanggil superclass itu? Nah, itu merupakan bagian dari inheritance. Ya, kita makanya harus memanggil superclass. Nah, alasan untuk memanggil superclass yaitu jika memiliki konstruktor itu karena keywordnya belum terinisialisasi. Nah, ketika superclass-nya belum dipanggil di dalam blok konstruktor. Nah, sedangkan di dalam konstruktor itu umumnya kita ingin menentukan state. Nanti saya jelaskan apa itu state, melakukan binding method dan lain sebagainya yang membutuhkan keyword sehingga memanggil superclass menjadi itu wajib. Nah, tadi kan ada kata state kan. Nah, state itu adalah data atau di Java yang bisa disebut sebagai variabel yang dapat menyimpan suatu nilai, sedangkan behavior adalah fungsi apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, state dan behavior ini berhubungan dengan pembentukan suatu objek pada Java. Mungkin ada yang bertanya kalau misalnya kan kita menggunakan inheritance program, inheritance misalnya yang ini, kan banyak ada konstruktor gitu. Nah, apakah konstruktor ini sangat penting gitu? Nah, kalau sebenarnya itu konstruktor itu penting keberadaannya. Nah, karena kadang-kala suatu objek perlu melakukan beberapa tugas tertentu sebelum suatu objek melakukan operasi. Nah, selanjutnya itu misalkan kayak memesan lokasi memori dan memberikan nilai tertentu pada suatu variabel. Nah, fungsinya itu akan otomatis dipanggil ketika suatu objek kelas itu dihapus. Misalnya kita nggak buat konstruktor, nanti otomatis dipanggil gitu. Walaupun kita kayak membuat konstruktornya kayak gitu. Jadi kesimpulan dari inheritance ini kan, inheritance itu merupakan konsep dalam pemrograman yang berorientasi objek.
Nah, yang memungkinkan untuk membuat suatu kelas yang didasarkan pada kelas yang sudah ada sehingga dapat mewarisi semua metode dan variabelnya. Nah, kesimpulan kedua itu superclass. Nah, superclass itu kelas yang mewarisi atau sering disebut juga sebagai kelas induk. Nah, sedang kesimpulan ketiga itu adalah subclass, kelas yang diwarisi atau sering disebut juga kelas turunan atau anak. Overloading itu metode dengan nama dengan metode lain dan suatu kelas tetapi parameternya berbeda. Nah, overriding merupakan metode subclass sama dengan metode superclass. Parameternya sama tetapi penyataan atau implementasinya berbeda. Nah, overloading kan itu dengan overriding itu ada sama, jadi dibedakan antara overloading sama overriding. Nah, itu terletak hanya perbedaan dalam parameternya. Dan penggunaan keyword supernya digunakan oleh superclass untuk memanggil konstruktor yang berada pada superclass. Nah, mungkin itu saja dari materi inheritance. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya.